Langsung saja kita akan membahas tentang materi bab 8 kelas 5 SD semester 1 tentang hidup sederhana dan ikhlas. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Mari hidup sederhana. Bagaimana hidup sederhana itu? Perhatikan gambar rumah di sebelah ini. Rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman pun tampak bersih. Menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Sebelum itu, maka simak penjelasan Quran Surah Al-Furqan ayat 67. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampaui hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana, misalnya makan bakso, antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkok. Dan apa sih keuntungan hidup sederhana? Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin atau tidak punya apa-apa. Dan adapun keuntungan sederhana antara lain, orang yang hidup sederhana itu berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah ataupun gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Yang selanjutnya, mari kita dengarkan isi surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 27. Menurut surat Al-Isra ayat 27 itu, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangatlah ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Aku harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan membiasakan makan atau minum sederhana yang tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, demikian juga seterusnya. Mari ikhlas beramal. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ataupun imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah.
Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan mengharapkan pujian dari orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanduru illa ajsamikum wala ila surikum walakin yanduru illa qulubikum," yang artinya sesungguhnya Allah SAW tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dari intisari dari iman. Seorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani yaitu melakukan perbuatan baik dengan perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam yang akan mendapat pahala. Yang selanjutnya, mari kita dengar bacaan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dinyatakan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah dan ikhlas. Jadi taat kepada Allah pun harus dengan ikhlas. Adapun ciri-ciri yang ikhlas antara lain: 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas.